kamu perhatikan dan perhatikan kamu dan berdarah dan darah paman pakareta waktu mapatan konwata taparan aku waparan mangarang orata manatang tetakareta tua tenakan tegapada tata tegamata pepetara pada perpekan teteka tak peropan tanah dermakan jauh teka pada apa berapa akan keteng teka mata tenara per marah ketemu mama patarakan topat parama tenata mama parata naman ada apa perhatian kepada beberapa perama apalar tetamu tamu perhatian namun apa peramamu apa Masalah umumnya adalah pendidikan. Pendidikan teman-teman tuli itu masih belum banyak yang tingkat tinggi. Yang sarjana di Indonesia pun baru beberapa orang. Padahal itu kan sangat dibutuhkan karena bagaimanapun juga ketika seorang tuli atau tenaga kerja apapun bekerja itu ada persyaratan minimal pendidikan. Nah itu adalah permasalahan utamanya, pendidikan. Apa yang akan menentukan kuatan perhatian namanya ketika apa tua terkanan. Jadi pendidikan nomor satu ya. Jadi selain pendidikan dia juga harus punya keterampilan lain, misal keterampilan yang bersertifikat. Itu akan menambah kekuatan dia ketika dia akan memasuki lapangan pekerjaan. Sehingga sarjana saja mungkin itu adalah syarat minimal untuk sebuah pendidikan. Atau kalau SMA itu menjadi lebih rendah lagi, kita mencari posisi yang di bawah sarjana itu. Tapi dengan mempunyai sertifikasi yang sudah diakui oleh nasional, itu akan mempermudah teman-teman tuli dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudian selain itu juga bagaimana keterampilan mereka dalam bergaul, itu juga sangat-sangat penting. Jadi teman-teman tuli sih saran saya berteman dengan yang nggak tuli juga, jangan hanya berteman dengan teman-teman tuli, dengan semuanya.
Jadi yang pertama, yang pasti anak-anak yang sudah lulus SMA LB harus mencari tahu. Satu, tesnya seperti apa? Ada referensi tes-tes tahun sebelumnya yang bisa mereka pelajari. Kemudian kalau ada yang mereka nggak tahu, bertanya, kemana saya harus bisa tahu ini cara menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Jadi makanya pentingnya banyak ngomong dengan teman-teman yang dengar, itu yang nomor satu. Dan ada juga yang masuk perguruan tinggi tanpa tes, itu juga dicari tahu caranya seperti apa. Terus yang penting lagi nomor 3 adalah pemerintah memberikan beasiswa. Pemerintah menyiapkan beasiswa untuk penyandang disabilitas, untuk anak-anak yang mau kuliah, ya. Jadi nih anak-anak penyandang disabilitas se-Indonesia yang mau kuliah, cari tahu bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa supaya bisa kuliah. Itu yang penting, ya. Jadi bisa semangat, harus belajar, harus sekolah setinggi mungkin, ya anak-anak ya, sekolah setinggi mungkin. Lama apa? Kalau apa tuh dapat tekan apa kalau orang agak Bisa, mereka bisa mencari pendidikan informal. Ada pelatihan BLK juga ada, seperti itu kan banyak. Tetapi jangan hanya berhenti di pendidikan informal saja. Anak-anak harus mencari sertifikasi. Ini sangat penting. Bagaimana cara cari sertifikatnya? Ayo kita akan cari cara bagaimana bisa anak-anak ini mendapatkan sertifikat. Jadi nanti anak-anak nggak bingung lagi harus kemana. apa tekan orang apa dapat Soal diterima atau tidaknya tergantung skill anak, keterampilan anak-anak disabilitas, penyandang disabilitas. Dan satu lagi, dengan mendapatkan sertifikat, otomatis keterampilannya sudah diakui. Jadi pendidikan informal lakukan plus sertifikasi. Jadi nanti bisa diterima di mana saja, misalkan chef, Uber, gitu kan? Dia cari nih pelatihan di mana untuk menjadi chef. Kemudian dapat sertifikasi chef. Dengan bekal sertifikasi itu bisa melamar bekerja di mana-mana. Karena standar keterampilannya dia sudah punya. Dan standar keterampilan itu dimanapun sama. Jadi mau di hotel A, di hotel B, atau di restoran C, D, atau di rumah sakit, dia sudah punya sertifikat sebagai pegawai. Supaya manusianya unggul, yang nomor 1 adalah open mind, terbuka, pikirannya selalu terbuka, mau menerima masukan positif, harus mau maju, bahwa nasib kita tidak ditentukan oleh keadaan. Mau tuli, mau pakai kursi roda, kalau kita mau maju pasti bisa.
asal ada kemauan keras. Itu yang karena kebanyakan teman-teman terus jadi aku kan begini, atau keluarganya juga sudah biarin aja, anakku kan begini. Mereka lupa suatu hari nanti orang tuanya meninggal, anaknya tidak siap. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali para orang tua penyandang disabilitas selalu menyiapkan masa depan anaknya dengan pendidikan yang memadai, dengan memberikan semangat dan masukan positif ke anak-anaknya, sehingga mereka nggak kecil hati. Semua ini dari keluarga, dimulai dari keluarga. Biasanya masalah komunikasi. Nah, komunikasi. Oleh karena itu bahasa isyarat itu sangat penting. Seorang tuli diterima kerja itu kan ada tes. Pada saat tes disediakan juru bahasa isyaratnya. Pada saat bekerja sebaiknya di perusahaan itu ada yang sudah belajar bahasa isyarat sehingga bisa komunikasi dengan teman tuli. Tidak ada miskomunikasi. Ketika terjadi miskomunikasi, maka nanti prestasinya bisa menurun karena kesalahan menerima perintah dari atasan. Nah, ini harus diatasi dengan cara misalkan ada teman yang bisa bahasa isyarat, atau kalau di perusahaan otomatis mereka bisa baca tulis, komunikasinya lewat tulisan, ya. Sehingga nggak salah ketika memberikan perintah ini harus begini. Kalau teman tuli yang bekerja di suatu perusahaan itu membaca, oh seperti ini, yang diminta atasan saya begini, dia akan mengerjakan dengan baik sesuai dengan perintah atasan. Yang pertama jelas open mind, buka pikiran. Dengan membuka itu, ketika menerima masukan, ketika menerima kritik atau saran, tidak marah, tidak kecil hati. Jadi di pekerjaan kan pasti ada feedback, ada kritik dari atasan atau ada masukan dari atasan, itu yang harus diterima. Semuanya dapat, tidak hanya yang tuli. Semua pegawai dapat. Jadi kalau teman tuli menerima feedback seperti itu, jangan marah. Oh, aku dikasih feedback karena aku tuli. Enggak, semuanya dapat. Tapi dia kan tidak dengar atau tidak tahu bahwa teman-temannya juga diberi feedback. Nah, itu jangan membuat terus mundur, tapi harus mau bebenah diri, memperbaiki diri, sehingga kinerjanya semakin bagus. Ketika seseorang sudah lolos masuk dalam suatu pekerjaan, otomatis kan dia lolos dari tes masuk. Nah, di dalam bekerja itulah ada tes-tes lagi yang sesuai dengan pekerjaan mereka.
Misalkan kalau mau naik pangkat kan harus bekerja baik dulu di awalnya begitu kan. Oh ternyata si A ini bagus nih, oh bagus ya udah saya naikkan gaji dengan tambahan tanggung jawab, misalkan seperti itu harus diterima. Jangan kalau ada tambahan tanggung jawab jangan dianggap sebagai hukuman. Oh udah itu semacam tes lagi. Kalau diberi tanggung jawab yang lebih besar, sanggup nggak dia? Oh dia sanggup, ya sudah dinaikkan jabatan misalnya. Naik jabatan kan berarti naik tambah gajinya, tapi ya tanggung jawabnya yang meningkat misalnya. Bagaimana cara menghadapi dibully ya itu memang banyak. Saya juga kadang-kadang bully itu hanya merasa, padahal sebetulnya tidak. Jadi harus komunikasi dengan atasan. Komunikasi harus dijalin. Atau kalau di perusahaan itu kan ada HRD, ngomong ke HRD, saya ada masalah ini. Tapi dari awal harus HRD-nya pun juga harus tahu bahwa untuk teman-teman tuli ini ada spesial treatment gitu. Jadi nanti ketika perasaan dibully itu muncul, bisa cerita ini begini, jadi bisa di-clearkan, bisa dibenerin nih masalahnya di mana, miskomunikasinya di mana, itu harus dilakukan. Nah karena itu perusahaan yang menerima teman tuli pun harus ada trainingnya. Mereka harus paham tentang how to handle the deaf people in the company. Itu mereka harus tahu. Kalau enggak bisa. Nanti akan timbul friksi terus, gesekan terus. Akhirnya yang tuli ini keluar karena merasa nggak dihargai. Padahal karena ketidaktahuan dua belah pihak. Nah ini supaya bisa jalan bareng harus dijembatani, dikasih jembatan supaya bisa ngomong nih. Yang perusahaan dikasih tahu bagaimana menghandle tuli, yang tuli juga dikasih tahu budaya bekerja itu seperti apa. kamu apa dapat terlalu bukan ketika kita katakan dan dapat apa datang nama dikatakan apa itu apa dapat terbuka. Nomor satu, sekolah sendiri. Dan sekolah itu kan butuh proses sekian tahun. Nah, yang saat ini, teman-teman yang saat ini sudah usia dewasa, usia kerja, ayo ikut pelatihan yang nanti menghasilkan sertifikasi untuk meningkatkan bekal dia ketika bekerja. Yang ketiga, banyak bergaul dengan teman-teman yang nggak tuli, sehingga nanti ketika bekerja ada di lingkungan yang bukan teman-teman tuli, sudah bisa menyesuaikan diri dengan mudah, ya, membuka pikiran bahwa aku bisa kok maju, aku bisa kok seperti yang lain, dengan keterbatasanku aku bisa seperti teman-temanku yang lain, bahkan mungkin lebih bagus. Semangat itu yang harus ditanamkan ke teman-teman penyandang disabilitas itu. Apa barang apa ketika dapat tekan mama perhatikan kebetul
Paratan nama nulang pakai terapa tertua. Jelas kita butuh peran banyak pihak. Pemerintah yang menghasilkan memberikan peluang untuk pelatihan pelatihan. Kalaupun tidak, kita bisa bekerja sama dengan misalkan asosiasi perhotelan misalkan. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ada kewajiban setiap usaha 1% untuk swasta menyerap tenaga kerja disabilitas. Untuk pemerintahan, BUMN, BUMD dan pemerintahan ASN itu adalah 2%. Ini kesempatan yang sangat besar sekali dan jumlahnya sangat banyak. Itu bisa diisi oleh teman-teman dengan syarat itu tadi, sekolah dulu, pendidikan dulu, kemudian sertifikasi. Bagaimana bisa mendapatkan sertifikasi? Ya, teman-teman yang asosiasi sertifikasi ini bekerja sama juga. Bagaimana mengangkat teman-teman penyandang disabilitas ini supaya kualitasnya lebih meningkat. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Akan apa para pekerja dengan dapatkan upaya paratan namanya. Seperti saat sekarang saat pandemi, banyak orang yang dirumahkan atau di PHK. Sebetulnya ini saatnya teman-teman penyandang disabilitas meningkatkan keterampilannya dengan mendapatkan sertifikasi. Nah, ini bisa dilakukan. Terlepas dari pro kontranya, kartu prakerja itu bisa. Mereka melamar di sana, kemudian mengikuti pelatihan. Ketika lulus mendapatkan sertifikat, tetapi sertifikatnya baru sertifikat menyelesaikan pelatihan, kan? Bukan sertifikasi profesional. Tinggal cari sertifikasi profesional kemana. Jadi sebetulnya kelihatannya rumit kalau belum dicoba, tapi kelihatannya mudah. Tapi kalau nggak mengikuti aturan-aturannya ya tetap saja menjadi rumit. Jadi tergantung kemauan teman-teman ini, karena kesempatan itu ada. Kenapa? Takkan. Yang mama mau terapa tertulang. Ketika mendapat segala rata-rata dan takut. Karena apa dapat? Teman-teman tuli itu biasanya kompak. Yang saya kenal di Semarang ini, mereka kompak, mereka mau mendengarkan, mereka mau maju, kemudian disiplin sekali teman-teman tuli kalau di Semarang yang saya kenal di Gergakin itu.
mereka sangat disiplin, kemudian sangat ikut aturan. Itu adalah kelebihan itu. Dan semoga juga semua teman tuli di Indonesia seperti itu, jadi bekerja keras, mau maju. Itu adalah modal mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Yang nomor satu jelas ya, bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah akses untuk teman-teman itu. Jadi baiknya pihak-pihak itu mulai belajar bahasa isyarat, termasuk kamu cerita belajar bahasa isyarat supaya komunikasi dengan teman-teman itu lancar, paham, karena banyak yang nggak ngerti. Orang juga lebih suka bahasa isyarat karena itu adalah budaya saya, itu bahasa ibu saya, ini punya aku gitu kan. Jadi ada baiknya pihak-pihak ketiga yang terlibat nantinya itu juga untuk memahami teman-teman tuli itu belajar bahasa isyarat atau ada juru bahasa isyarat. Kalau untuk teman-teman tuli sendiri, belajarlah, semuanya harus belajar bahasa isyarat supaya antar sesama bisa saling memberi informasi. Ini begini pakai bahasa sendiri kan enak, lebih enak gitu ya. Kemudian pihak ketiga yang mendukung ini, misalkan perusahaan-perusahaan, ayo mulai membuka diri, menerima teman-teman tuli. Kemudian perusahaan-perusahaan penyedia sertifikat yang bisa memberikan sertifikat, ayo berikan pelatihan, lalu berikan sertifikat sesuai dengan passion, sesuai dengan kemauan teman-teman tuli. Yang mau jadi desainer grafis ya, sertifikat desainer grafis, ayo keluarkan, latih. Yang mau jadi make up artist ya ayo. Yang mau misalkan chef, ayo. Atau hal-hal lain yang menjadi passion, menjadi keinginan tiap-tiap anak itu. Nah, nanti tinggal diorganisir. Misalkan 5 orang mau sertifikasi desain grafis, nah kita mencari pihak ketiga yang akan membantu mereka ini mendapatkan sertifikat itu, supaya dengan sertifikat itu salary mereka, bayaran mereka akan lebih baik daripada ketika seseorang itu tidak mempunyai sertifikat. Itu yang sangat penting. Itu pesan saya ke teman-teman tuli semua. Ayo tingkatkan nilai, harga kita itu ditingkatkan dengan apa sih persyaratannya begitu? Ya diikuti karena tidak merugikan sama sekali. Begitu cerita. Apa